Hai semuanya, selamat datang kembali di channel Sitaba Academy. Di video kali ini saya akan menunjukkan cara mudah membuat mockup cover buku untuk postingan media sosial hanya menggunakan Canva. Silakan dibuka Canva-nya dan kita akan membuat kanvas dengan ukuran persegi. Maka ketika di unit kalian itu milimeter atau sentimeter, lebih baik silakan diubah menjadi pixel dan isikan pada kolom kosongnya itu 1080 x 1080 pixel. Setelah kanvasnya telah jadi, silakan ditambahkan halaman dengan cara klik tanda plus yang ada pada pojok kanan atas kanvas. Halaman kedua ini akan kita gunakan untuk menempatkan palet warna yang akan kita gunakan pada desain kali ini. Palet warna yang akan kita gunakan pada desain kali ini adalah palet warna yang sudah kita buat pada video tutorial sebelumnya, yakni pembuatan cover book. Teman-teman bisa menonton pembuatan cover buku ini dan palet warnanya pada link yang ada di atas. Langkah selanjutnya teman-teman menuju menu Canva dan pilih aplikasi, kemudian di kolom pencarian silakan diketikkan mockup. Maka akan muncul aplikasi-aplikasi yang berkaitan dengan mockup, pilih yang paling atas. Selanjutnya di menu mockup ini ada banyak sekali template-template yang teman-teman bisa gunakan dan modifikasi sesuai dengan kreativitasnya. Teman-teman bisa mockup baju, laptop, HP, dan lain sebagainya. Teman-teman bisa explore lebih jauh di mockup ini sesuai dengan kebutuhan teman-teman sekalian. Tentunya Canva telah menyediakan banyak sekali template yang bisa kita gunakan dan bisa menunjang jiwa kreativitas kita teman-teman. Oke, khusus untuk mockup buku ini ada di menu print atau cetak. Kemudian kita ke bawah dan kita pilih salah satu dari mockup ini. Oke, saya pilih ini saja. Setelah teman-teman memilih mockup yang tepat, langkah selanjutnya adalah mengatur posisi dan ukurannya dengan hati-hati. Ini bukan sekedar langkah biasa, melainkan kunci untuk menciptakan fokus utama dalam desain. Jadi bayangkan ketika ada orang melihat desain kita, maka dia langsung tertuju pada elemen utamanya, yakni mockup buku. Setelah itu penonton kita arahkan untuk menuju ke keterangan. Jadi upayakan elemen utama ini menjadi hal yang lebih mencolok dibandingkan dengan elemen-elemen yang lain yang ada pada desain kita. Langkah selanjutnya adalah mengimpor gambar cover buku ke dalam mockup. Caranya, pilih dan tarik gambar cover buku yang telah disiapkan, kemudian lepaskan di atas mockup buku. Secara otomatis, cover buku akan terpasang dengan rapi di dalam frame mockup yang telah kita sediakan. Setelah itu kita memerlukan mockup untuk cover belakang. Langkah selanjutnya adalah kembali ke menu aplikasi, pilih mockup, dan cari model yang sesuai dengan kebutuhan. Di Canva terdapat berbagai pilihan mockup buku yang cukup beragam, sehingga kita dapat menyesuaikan dengan keperluan desain yang diinginkan dan sesuai dengan kebutuhan kita dalam pendesain. Setelah kita menemukan dan memilih template mockup yang sesuai dengan kebutuhan, selanjutnya kita impor gambar cover buku ke dalam mockup. Caranya sama dengan tadi, yakni kita pilih gambar yang akan kita masukkan ke dalam mockup, kemudian kita tarik dan lepaskan di atas frame mockup. Setelah mockup buku siap, kita dapat membuatnya terlihat lebih hidup dengan menambahkan bayangan. Caranya, masuk ke menu elemen di Canva, kemudian ketikkan bayangan pada kolom pencarian untuk menemukan opsi bayangan yang sesuai. Di sini tampilkan berbagai macam elemen-elemen bayangan, silakan dipilih sesuai dengan yang dibutuhkan. Selanjutnya, sesuaikan posisi bayangan agar serasi dengan mockup yang ada. Atur bayangan tersebut di bagian bawah gambar dengan mengubah posisinya dan menempatkannya pada area di bawah mockup. Setelah posisi bayangan dirasa sudah sesuai, langkah selanjutnya adalah menambahkan gambar latar belakang untuk menyatukan keseluruhan desain. Teman-teman bisa menggunakan latar belakang dengan warna yang selaras dengan mockup cover buku, sehingga desain menjadi lebih harmonis, menarik, dan estetik. Seperti yang kita aplikasikan saat ini, palet warna yang kita pilih merupakan kombinasi warna yang diambil langsung dari cover buku.
Kombinasi warna ini akan kita terapkan sebagai latar belakang desain, sehingga tercipta kesatuan yang harmonis dan menarik. Untuk mengatur posisi latar belakang, teman-teman dapat masuk ke menu position, pilih opsi layers, lalu klik dan tahan, kemudian tarik ke bagian bawah desain. Background kita sudah jadi, yaitu perpaduan antara orange dan kuning. Tentunya ini sangat serasi dengan cover buku kita yang juga memadukan dua warna ini. Selanjutnya kita akan menambahkan beberapa informasi seperti informasi media sosial. Itu kita bisa tempatkan di bagian bawah. Untuk pemilihan warna kita sesuaikan saja dengan cover bukunya, yakni paduan atau komposisi hijau. Untuk memberikan sentuhan warna yang lebih dinamis, teman-teman bisa memanfaatkan fitur gradiasi di Canva. Fitur ini memungkinkan warna-warna dalam desain bertransisi dengan halus, menciptakan tampilan yang lebih hidup dan menarik. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan menambahkan logo. Namun di sini saya tidak menyiapkan logonya, jadi kita akan menggunakan stok logo yang ada di Canva. Dengan cara kita masuk di elemen, kemudian di kolom pencarian kita ketikkan tentang logo. Namun jika teman-teman sudah memiliki logo, silakan diimpor logonya masuk ke desain teman-teman sekalian. Tentunya logo sangat penting untuk kita masukkan ke dalam desain, karena itu menjadi identitas dari desain kita. Kita juga bisa menambahkan keterangan pada gambar. Teman-teman bisa menempatkan keterangan di mana saja, namun kali ini saya akan menempatkan keterangannya di bawah mockup. Maka dari itu, kita akan mengelompokkan gambar muka terlebih dahulu dan mengecilkannya. Namun, tetap memastikan gambar tersebut menjadi elemen utama yang mendapatkan perhatian setelah penonton melihat desain kita. Oh iya, saya lupa menambahkan keterangan media sosial di bagian bawah. Kali ini kita akan menambahkan keterangan media sosial terlebih dahulu. Langkah pertama adalah kita membuka elemen pada menu di Canva, kemudian ketikkan nama logo yang dibutuhkan pada kolom pencarian. Sebagai contoh, ketik logo IG untuk mencari logo Instagram. Maka akan muncul logo-logo yang berkaitan dengan Instagram. Klik gambar salah satu yang kita pilih, kemudian dia akan secara otomatis masuk ke dalam kanvas. Setelah logo Instagram muncul di kanvas, atur posisi dan ukurannya, lalu tempatkan logo sesuai dengan tempat yang telah kita sediakan. Kali ini saya akan menempatkannya di warna yang hijau. Setelah posisi dan ukuran logo sudah sesuai, langkah selanjutnya adalah mengubah warna agar tampilannya lebih menarik. Kali ini saya akan memilih warna putih. Selanjutnya kita akan mencari logo Facebook. Kita ketikkan Facebook, maka Canva akan memberikan beberapa pilihan. Kemudian kita pilih salah satunya dari pilihan ini. Mungkin ini cocok juga ya kita pakai. Mungkin lebih bagus yang putih aja ya. Kemudian kita sesuaikan ukurannya dengan logo Instagram yang sudah kita buat. Kemudian diatur posisinya. Kemudian kita mencari logo website. Kemudian kita mencari logo YouTube. Maka secara otomatis logo YouTube dan logo website itu akan ada di kanvas. Kemudian kita sesuaikan ukuran dan kita mengatur posisinya di mana. Kita jadikan logo yang sudah jadi sebelumnya menjadi pedoman untuk ukuran logo selanjutnya. Kemudian kita masuk ke teks dan buat teks untuk menuliskan nama media sosial kita. Yang pertama di Instagram, kita tuliskan saja sebagai contoh ya, contoh saja. Teman-teman bisa mengisinya dengan nama media sosial teman-teman. Kemudian teks tadi itu kita duplicate dan itu kita jadikan pedoman untuk penamaan nama media sosial seperti Facebook,
YouTube dan website. Kita atur posisinya sedemikian rupa supaya menarik untuk kita lihat. Jadi teman-teman, untuk menentukan besarnya logo, kita menjadi pedoman adalah logo yang pertama kita buat. Kemudian teksnya kita duplikat saja supaya konsisten dari segi ukuran dan jenis fontnya. Teman-teman bisa mengubah jenis font sesuai dengan kemauan teman-teman sekalian. Oke, kemudian di sini saya akan mengubah juga warna teksnya menjadi putih agar seragam ya. Ini kita bisa blok semua, kemudian kita ubah warnanya menjadi putih. Kemudian digrupkan agar mudah untuk kita pindahkan, dan kita pindahkan ke tengah secara sekaligus. Sehingga kita mendapatkan garis di bawah yang lurus dan simetris untuk informasi media sosial. Selanjutnya kita akan menambahkan beberapa elemen pendukung lainnya. Untuk elemen kedua di sini saya akan menambahkan keterangan dari mockupnya. Tentunya diawali dengan icon, dan icon sini saya buat di bentuk shape aja, shape-nya bentuk kotak. Kemudian kita tempatkan di bawah mockup, mungkin bentuknya seperti ini, dan kita bisa duplicate ini menjadi dua bagian, yang satu kecil dan satu yang besar, supaya membentuk icon yang dinamis. Kita juga bisa mengubah gradiasi warnanya menjadi gradiasi hijau tua dan muda ini ke Tosca ya. Kemudian icon dari judul keterangan kita sudah jadi. Kemudian kita masuk di teks dan kita pilih add subheading, kemudian ketikkan judul mockup kita. Di sini saya masukkan buku stok. Saya atur posisinya, kita bisa mengatur sesuai dengan proporsi yang ada di desain ini. Kita juga bisa menambahkan beberapa elemen pendukung. Mungkin saya tambahkan garis di bawahnya ya, supaya lebih menajamkan, yang mempertajam kata stok di situ, karena memiliki latar yang kuning yang kalau kita lihat itu agak tidak kurang tegas, maka kita berikan penegasan di situ. Kemudian kita menambahkan keterangan. Kita bisa menggunakan atau memanfaatkan AI yang ada di Canva dengan cara klik kanan pada teks dan pilih custom prompt. Baik teman-teman, di sini kita bisa mengisi prompt sesuai dengan kebutuhan kita. Di sini mungkin saya akan mengisi saja keterangan buku atau keterangan mockup cover buku, maka secara otomatis Canva akan memberikan kita keterangan melalui AI-nya. Setelah teman-teman mendapatkan hasil dari AI Canva ini, silakan dibaca dengan baik, dan apabila belum puas, silakan klik di bawah more like this, maka secara otomatis AI Canva ini akan membuatkan kita kembali sesuai dengan prompt yang setelah kita ketikkan tadi. Dan apabila kita ingin mendapatkan format yang lain, ini kan poin per poin. Apabila kita ingin mendapatkan format yang lain, maka silakan diklik this, but silakan diketikkan di situ, mungkin dalam bentuk narasi. Kemudian klik generate, maka secara otomatis AI Canva ini akan membuatkan kita dari bentuk poin menjadi suatu narasi singkat. Setelah muncul hasil dari AI, kita masih bisa mengubahnya atau mengoreksinya dengan klik this but. Kebetulan di sini dalam bentuk bahasa Inggris, saya akan memintanya dalam bentuk bahasa Indonesia, dan saya akan tegaskan di situ hanya ada satu paragraf saja. Kemudian klik generate.
Setelah hasil dari AI muncul dan sudah sesuai dengan keinginan kita, maka silakan lakukan salin yang ada pada bagian bawah dan kita pastikan pada keterangan di desain kita. Setelah itu kita mengatur ukuran fontnya dan warna fontnya serta posisi yang sesuai di desain kita. Baik teman-teman, desain kita saat ini sudah lengkap semua, sudah ada mockupnya sebagai elemen utama, kemudian ada keterangannya, kemudian ada informasi media sosial, backgroundnya juga sudah ada. Saat ini kita bisa juga memberikan sedikit gambaran di bagian belakang backgroundnya dengan menggunakan cover buku yang di mockup itu supaya hasilnya lebih menarik. Teman-teman bisa mengcopy mockup ini, kemudian dibawa ke bagian belakang mockupnya, kemudian diatur transparansinya menjadi lebih rendah sehingga dia akan bentuknya seperti samar-samar yang ada di background. Selanjutnya kita menambahkan beberapa elemen-elemen pendukung lainnya. Teman-teman bisa menambahkannya juga dan silakan memodifikasi sesuai dengan keinginannya. Semuanya ada di elemen, silakan dicari sesuai dengan keinginannya. Setelah kita puas dengan desain yang kita buat, silakan diekspor dalam bentuk JPG untuk kita posting di media sosial. Oke teman-teman, terima kasih telah mengikuti tutorial kali ini di Citaba Academy. Jangan lupa untuk memberikan like, subscribe, dan tinggalkan komentar di bawah jika Anda memiliki permintaan tutorial lainnya.